Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesta Malina, NVM 5020116, kelas 4E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan kurikulum K13 darurat sampai paradigma baru. Kurikulum 2013 Kurtilas adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. Namun, dengan adanya kebijakan COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP 2013 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Struktur kurikulum profil pelajaran Pancasila P3 menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum. Capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran, tatapan muka bersama guru, dan kegiatan proyek. Hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika ada KTSP 2013, kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran. Maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran CP, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran, atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sekolah juga diberikan keleluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antara mata pelajaran serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Pada kurikulum paradigma baru, siswa SD paling sedikit dapat melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka pada kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru yaitu Informatika dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersama dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial (IPAAS). Untuk mata pelajaran IPA dan IPS
jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru. Kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersama dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial (IPAS). Dengan demikian, yang mendasari dikembangkannya kurikulum 2013 selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kurikulum 2006 adalah kurikulum 2013 juga bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, pertanyaan, bernalar, dan mengomunikasikan mempresentasikan yang diperoleh atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelajaran. Pada pengembangan kurikulum 2013 ini ada beberapa elemen kurikulum yang berubah. 4 standar dalam kurikulum yaitu standar kompetensi lulusan, proses isi, dan standar penilaian mengalami perubahan. Kurikulum bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah-ubah. Kurikulum adalah instrumen, alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai alat, penggunaannya sangat tergantung pada sumber daya manusia. Yang lebih penting lagi, tujuan universal pendidikan adalah mewujudkan manusia seutuhnya yang meningkatkan harkat dan martabatnya. Pendidikan bukan sekadar meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga, keterampilan untuk pembangunan fisik, tetapi lebih kepada pembentukan sikap, mental, dan karakter yang menjadi fondasi bagi kehidupan siswa di masa depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.